Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arif Nurnanto. Baik, bagi yang baru pertama kali datang ke channel saya, bisa klik subscribe, like, komen ya. Dan jika video ini kalian rasa bermanfaat, silahkan kalian share. Oke, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara menggabungkan sel dan membuat tabel di Microsoft Excel. Dan mohon maaf, seharusnya video ini saya buat sebelum video memasukkan rumus pada video sebelumnya ya. Oke, lanjut aja. Tabel yang saya contohkan adalah tabel yang sebelumnya saya pakai di memasukkan rumus atau analisis data part 2 kemarin ya. Jadi tabel ini ada di buku pendamping saya halaman 21 ya, kelas 7 SMP ya. Semester Gasal. Oke. Tabel yang saya gunakan seperti ini, seperti yang kemarin. Jadi kita lihat pertama kali ya. Oh ya, maaf. Ini garis ini yang ada di sini yang saya tunjukkan ini adalah garis untuk menandakan batas untuk mencetak ya. Jadi ini bukan garis sel ya, bukan garis sel, tapi yang ini yang atas ini adalah garis pembatas untuk mencetak ya. Kan ini ada titik-titik-titiknya ini ya, ada garis pemisahnya ya. Nah, ini adalah garis untuk mencetak. Jadi ini tidak mengganggu dalam pengetikan ya. Oke, itu saja. Nah, lanjut. Dilihat ya. Pertama kali kita akan mencoba menggabungkan sel. Lihat, untuk sel yang ada tulisan data penjualan ini kan ini menjadi satu ya, dari sel A1 sampai sel G1. Oke. Jadi pada sel tersebut kalau masih awal membuka itu belum menjadi satu. Kita gabungkan dari A1 sampai G1. Bagaimana caranya? Kita blok. Apa itu kita blok? Kita blok itu caranya seperti ini. Dari A1 ini saya tahan, klik kiri pada mouse ya. Ini kondisinya saya tahan lalu saya geser ke G1. Nah, posisinya ini masih saya tahan, klik kiri pada mouse saya, lalu saya lepaskan. Nah, itu namanya mengeblok sel ya. Saya ulangi, klik kiri tahan, geser sampai G1, saya lepas. Maka sel A1 sampai G1 ini terblok ya, sudah terblok. Itu tandanya seperti ini. Kalau sudah terblok seperti ini, maka kita gunakan menu Merge and Center. Ini bacanya kalau nggak salah Merge and Center ya. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi di komentar ya. Merge and Center ya. Oke. Saya klik Merge and Center. Merge and Center. Oke. Maka sel A1 sampai G1 menjadi satu. Ya, gabung jadi satu, ya. Merge itu menggabungkan ya. Seingat saya. Oke. Lalu kita ketik data penjualan. Oke, lanjut. Tadi setelah data penjualan, ini juga menjadi satu ya. Tergabung jadi satu. Dari sel A2 sampai G2 ini tergabung menjadi satu ya. Maka dari sel A2 sampai G2 ini langkahnya sama dengan yang di atas ya. A2 dan G2. A2 sampai G2 ya. Maaf. A2 sampai G2 ini
di blok ya. Setelah di blok kita merge and center. Nah, CV apa tadi tulisannya? Serba Nika komputer. Oke. Kita rubah ukurannya. Ukurannya kita rubah menjadi 14. Lalu kita tebalkan ya. Bold seperti ini. Oke, kurang lebih ukurannya 14 ya. Di sini saya menggunakan ukuran 14. Lalu kita lihat lagi. Oke, setelah CV Serba Nika Komputer ini selesai, selanjutnya yaitu untuk jalannya ya. Jalannya ini juga selnya tergabung menjadi satu ya. Tergabung menjadi satu. Jadi ini dimulai dari sel A3 sampai sel G1 ya. Jadi untuk membuat sel yang tergabung seperti ini itu kita lakukan satu per satu ya. Jangan langsung diblok dari A1 sampai G3 ya. Satu per satu. Oke, untuk jalannya dimulai dari A3 sampai G3. Kita coba. Kita praktekkan ya. Dari A3 sampai G3. Kita blok. Saya ulangi untuk ngeblok. Ini tadi saya klik kiri dan tahan. Lalu saya geser ke kanan sampai ke kolom G3. Lalu saya lepas. Saya klik merge and center. Merge and center. Nah, oke. Maka sel A3 sampai sel G3 jadi satu. Nah, ini untuk jalan. Jalannya tadi Panglima Sudirman nomor 45 Trenggalek Jawa Timur ya. Oke, kurang lebih tulisannya seperti ini. Lalu lanjut, setelah jalan Panglima Sudirman ini, maka kita baru masuk ke tabel. Dilihat, tabel ini dimulai dari sudut sini sampai sudut bawah sini ya. Sudut pojok atas sebelah kiri sampai sudut akhir bawah pojok kanan ya. Oke, jadi tabel ini dimulai dari sudut pertama ya, kotak pertama, sel pertama ini dimulai dari sel A5. Maaf, saya ulangi, bukan sudut ya, sel. Kita lihat tabel ini dimulai dari sel pojok kiri atas sampai sel pojok kiri bawah, pojok kanan bawah ya. Pojok kiri atas sampai sel pojok kanan bawah. Jadi dilihat sel pojok kiri atas itu adalah awal selnya, itu ada di sel berapa ini? Sel A5 ya. Sel A5 sampai sel G17. Maka dari itu kita blok. Kita blok dari sel A5 sampai sel G17 ya. Lalu kita buat tabelnya. Oke, lanjut ke Excel. A5 sampai G berapa tadi? 17 ya. Kita lihat lagi. Dari A5 sampai G17 ini kita blok ya, seperti ini. Kita blok seperti ini, lalu kita klik bottom border. Maaf, border ya, ini menu border. Menu border kita pilih yang all borders. Kita klik. Nah, setelah kita klik, maka jadilah tabel ya. Tabel sederhana seperti ini. Nah, lalu kita perhatikan
lebar dari selnya, lebar dari kolomnya ini kan beda-beda. Untuk nomor lebarnya kecil, tidak lebar ya, tidak panjang. Nama barang sedikit panjang, jumlah biasa dan lain sebagainya, sampai total pendapatan. Nah, bagaimana cara mengecilkan dan melebarkan sel? Baik. Untuk nomor di sini tadi itu kan ukurannya kecil. Bagaimana caranya? Untuk cara mengecilkan sel ini kita lakukan secara manual ya. Arahkan kursor atau mouse ini ke sela-sela dari kolom A dan B ini ya. Sela-selanya ya, pertengahan. Tengah-tengah ini kan ada garis. Ini kan ada garis. Arahkan ke garis ini. Nah, kalau sudah berubah simbol kayak plus ya, kayak plus gini, ini kalian klik kiri dan tahan, klik tahan, lalu geser ke kiri. Nah, ya. Atau kalian ketikkan dulu di sini nomor seperti ini. Lalu kalian geser ke kiri. Seperti ini. Oke, lanjut. Setelah nomor kita menuliskan nama barang ya. Setelah nomor, nama barang. Di sini. Nama barang. Nah, karena nama barang ini tidak pas dengan ukuran sel sebelumnya, maka ukuran sel pada nama barang ini kita lebarkan ya. Caranya, arahkan mouse-nya ke sini, ke sela-sela sel yang akan kita panjangkan ya, ke kolom sel yang kita panjangkan. Misalnya ini di kolom B, berarti kita arahkan ke garis antara B dan C. Seperti ini. Kalau sudah berubah simbol mouse atau kursornya, pointernya, ini kalian klik kiri tahan, lalu kalian geser ke kanan. Seperti ini. Ya. Maka nama barang akan lebar. Seperti ini. Oke. Lanjut ke jumlah harga pendapatan pajak 2% dan total pendapatan ya. Kita ketik terlebih dahulu jumlah harga berapa tadi? Pajak 2%, lalu total pendapatan. Oh maaf, pendapatan dulu ya. Ini pendapatan. Lalu, nah sedikit penjelasan ya. Jika ini tidak melebihi batas, misalnya pendapatan ini melebihi batas, kalian masih bisa mengetik di sel yang ada di sebelahnya ya. Contoh, langsung aja diketik pajak 2%. Nah, maka otomatis seperti ini. Lalu ini adalah total pendapatan. Nah, kalau kita sudah mengetik seperti ini, baru kita sesuaikan lebar dari sel tersebut ya. Seperti ini. Klik kiri tahan, lalu lebarkan. Ini juga lebarkan. Pajaknya sedikit dilebarkan dan total pendapatan juga pasti dilebarkan seperti ini. Nah, biar lebih bagus, untuk headnya atau kepala tabelnya ini kalian buat huruf tebal lalu rata tengah ya, seperti ini. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, lanjut ke penomoran. Nomor yang digunakan di sini dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalau sedikit kalian bisa mengetik satu persatu ya. 1, 2, 3 sampai ke 10. Itu kalau sedikit. Lah, tapi kalau
pada kasus yang lain itu ada 100 data dan kita harus menggunakan nomor, maka kalau satu persatu kita ketik itu akan lama ya. Jadi di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat angka urut secara cepat ya, secara efisien. Kita ketik angka 1 dan 2 terlebih dahulu, lalu kita blok kedua nomor ini, arahkan mouse-nya ke titik pojok kanan ini, lalu kalian seret, kalian klik kiri, tahan, dan geser ke bawah sampai ke nomor yang dikehendaki. Yang saya kehendaki adalah nomor 10. Kalau sudah di nomor 10, saya lepaskan klik kirinya. Maka sel akan otomatis terisi dengan nomor secara urut ya. Ini saya buat rata tengah aja biar bagus. Nah, untuk nama barang, kita isi nama barangnya casing monitor prosesor RAM. Kita ketik casing monitor prosesor RAM VGA card hard disk mouse keyboard, hard disk mouse keyboard, lalu printer dan cartridge, printer dan cartridge. Oke, jumlahnya kita ketikkan 10, 15, 20, 40, 30, 24, 3. 10, 15, 20, 10, 15, 20, lalu 40, 30, 35, lalu 50, 60, 10, lalu 28, terus 20. Nah, setelah itu saya buat rata tengah biar bagus seperti ini ya. Kita blok terlebih dahulu, baru kita buat rata tengah seperti ini. Nah, otomatis data yang kita blok akan menjorok ke tengah. Lanjut ke harga. Oke, perhatikan harga ya di sini. Harga di sini itu terdapat simbol rupiah, ada simbol titik, koma ya. Oke. Untuk hal yang seperti ini kita buat secara otomatis ya untuk simbol rupiah, titik, koma, dan 2 digit yang terakhir. Tapi untuk nominal 190.000 ini kita ketik manual. Jadi yang otomatis nanti rupiah, titik komanya, dan 2 digit 0 yang ada di belakang. Ya, jadi langsung aja. Maksud saya, misalnya pada kasus kali ini kan menggunakan simbol rupiah ya dari sel D6 sampai sel D15 ini. Nah, jadi pada kasus ini saya akan mengetikkan nominalnya saja tanpa tanda baca, tanpa 2 digit 0 di belakang. Jadi contoh 190.000. Jadi di sini saya ketik 190.000. Nah, yang saya maksud tadi kita ketik manual aja seperti ini ya. Lalu 650.000, 1, 2, 3, 5, 500 ya. Ya, 500 rupiah. Sepertinya bukan 500 ya. Ini masa harga prosesor 550 kan tidak bisa
tidak logika ya, tidak masuk akal secara logika. Nah, kita buat harganya di sini misalnya 5.500.000 rupiah. Nah, rupiahnya nanti ya 5.500.000 dulu, lalu RAM 120, 1, 2, 3, VGA card kita gunakan 95.000, 95.000, hard disk 220, 220.000, lalu mouse-nya 50.000, 1, 2, 3, lalu keyboard 45.000, printernya 520 dan cartridge-nya 240, 520.000 dan 240.000. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ketika kita mau memasukkan rupiah, kalau cara saya, kita tulis dulu nominalnya, lalu kita blok yang mau kita beri simbol rupiah ya. Nah, kebetulan simbol rupiah ini ada di sel D6 sampai sel D15. Jadi saya blok dari D6 sampai D15. Lalu kita ke menu number. Kita klik. Lalu kita ke accounting ya. Ke accounting bukan currency. Biar rapi. Accounting kita klik ya. Nah, di sini simbolnya kan masih dolar. Ya kan? Simbol dolar ini kita ganti dengan simbol rupiah. Kita cari simbol rupiah. Oke, sudah ketemu. Saya pakai yang Indonesian. Nah, di sini ada decimal place. Decimal place di sini adalah untuk memberikan digit di paling akhir nominal ya. Di paling akhir harga ya. Misalnya ada 2 digit 0. Maka di sini ada 2 angka 0. Kalau kita klik 3, maka di sini ada angka 3. Kita buat menjadi 2 ya. Setelah kita jadikan 2, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, maka di sini akan berubah. Ada rupiahnya, ada 2 digit 0. Nah, perhatikan. Loh Pak, ini kok ada pagar? Kok nggak kelihatan angkanya? Ya, karena karakter yang ada di sel ini terlalu panjang. Sehingga Excel tidak bisa menampilkan secara sempurna. Dia memberikan tanda pagar seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar bisa nampak, bisa muncul nilainya? Kita lebarkan ya selnya. Kita lebarkan seperti ini. Maaf. Kita lebarkan selnya seperti ini. Nah, maka nilainya akan muncul. Nah, simbol pagar tersebut itu karena karakter yang ada di sel tersebut terlalu panjang. Ya, misalnya saya kecilkan lagi seperti ini. Maka semuanya akan ada simbol pagar seperti ini atau hashtag ya. Kita lebarkan, agak lebar dikit. Nah, kalau lebar maka semuanya akan muncul ya. Oke, itu untuk pemberian rupiah dan 2 digit 0 di belakang ya. Lalu kita masuk ke selanjutnya untuk jumlah dan rata-rata.
Untuk penulisan jumlah, di sini kita menggabungkan sel A berapa ini? A16 dengan B16 ya. Kita lihat di sini untuk jumlah ini kan tergabung ya menjadi satu dari A16 sampai B16. Untuk rata-rata juga biar lebih bagus kita gabungkan saja dari A17 sampai B17. Jadi yang kita gabungkan itu yang pertama adalah A16 dengan B16 dan yang penggabungan kedua A17 dengan B17 untuk rata-rata ya. Lanjut. Dari A16 sampai B16 kita blok lalu kita gabungkan. Nah, maka sel A16 dan B16 menjadi satu. Lanjut untuk sel A17 dan B17. Ya, kita blok kedua sel ini, lalu kita merge and center, maka selnya akan menjadi satu seperti ini, ya. Lalu kita ketik jumlah, lalu apa? Rata-rata. Oke. Loh, Pak, jumlah dan rata-rata ini kan tulisannya ada di tengah. Bagaimana cara membuat tulisan yang ada di sel itu di tengah? Nah, kita klik tulisan yang mau kita rubah posisinya, atau bisa kalian blok seperti ini. Kalau kalian blok maka kedua-duanya akan berubah ya. Kalau cuma satu yang berubah ya satu ini. Contoh, jumlah mau saya taruh di sebelah kiri. Kalau jumlah sudah saya ketik, maka saya tinggal klik align left ya. Ini rata kiri. Saya klik seperti ini. Rata-rata juga. Saya klik rata-rata, lalu saya klik rata kiri, maka dia akan di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian. Untuk memasukkan rumus jumlah dan rumus rata-rata bisa kalian lihat di video sebelumnya ya. Oke. Karena kali ini saya membahas pembuatan tabel dan menggabungkan sel, saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan, silahkan berkomentar di bawah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.